Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat kepada teman-teman dan dosen yang saya hormati serta saudara yang seiman dirahmati oleh Allah. Mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat, rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di tempat kita yang sangat mulia ini. Salawat serta salam tidak lupa dengan junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabatnya. Teman-teman dan dosen yang saya hormati, perkenalkan nama saya Galih bin Farah dengan NIM 102 0225 00228 dari kelas SI 4905. Teman-teman, seringkali kita mendengar kalimat sholat adalah tiang agama. Namun, bagaimana jika tiang tersebut rapuh? Bagaimana sholat yang kita dirikan tidak berdampak dengan kehidupan sehari-hari? Hari ini kita akan mendalami peran dan materi tersebut yang akan saya jelaskan. Materi tersebut adalah sholatnya baik, maka perilakunya pun baik. Mari kita masuk ke materi tersebut. Materi yang ke-1, sholat sebagai benteng diri. Maksudnya bagaimana? Maksudnya, Allah menjadikan sholat bukan sebagai sarana ritual saja, namun sebagai sarana pendidikan moral dan spiritual. Sholat yang khusyuk sudah pasti akan dijauhkan oleh perbuatan yang buruk. Sejatinya adalah benteng yang kokoh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salat innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrulillahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, salat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Ankabut ayat 45. Poin penting ayat ini menegaskan dengan jelas bahwa tujuan utama salat adalah sebagai rem dari perbuatan yang buruk seperti faso. Apa itu faso? Faso itu perbuatan yang buruk dengan macam-macam seperti keji, asusila, buruk, dan mungkar, dan segala perbuatan yang melanggar syariat Islam. Jika kita melakukan sholat, tapi kita masih melakukan hal seperti ghibah, buruk dalam pekerjaan, curang dalam pendidikan, patut kita pertanyakan, apakah sholat yang benar-benar kita lakukan benar-benar menyentuh hati dan jiwa kita? Apakah sholat yang kita lakukan benar-benar diterima oleh Allah? Karena sholat yang telah kita lakukan sudah pasti tercerminkan oleh jiwa, akhlak, dan spiritual kita masing-masing. Materi yang kedua, sholat adalah penentu amalan. Keutamaan sholat sebagai barometer seluruh amalan kita yang ditegaskan oleh Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW bersabda, Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah shalah. Fa in saluhat saluhu lahu sa'iru 'amali wa in fasadat fasada sa'iru 'amali. Sesungguhnya amalan yang pertama kali dihisap pada hari kiamat adalah amalan sholat. Jika sholatnya baik, maka baiklah seluruh amalannya. Namun jika sholatnya buruk, maka buruklah seluruh amalan dia. Poin penting dari hadis ini menunjukkan keterkaitan yang sangat erat. Sholat yang baik, khusyuk, tepat waktu, memenuhi syarat dan rukun akan memperbaiki kualitas seluruh amalan kita. Mulai dari cara kita berinteraksi kepada orang tua,
tetangga, teman, hingga kejujuran dalam berbisnis. Intinya, sholat adalah uji coba ketaatan kita kepada Allah. Jika kita mampu taat dan disiplin di hadapannya 5 kali sehari, hanya 5 kali sehari, tidak lebih, maka seharusnya juga kita mampu taat berakhlak mulia di hadapan sesama manusia. 3. Implementasi dalam perilaku. Bagaimana sholat dapat memperbaiki perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari? Saya akan menyebutkan 3. Yang pertama, disiplin. Sholat melatih kita untuk disiplin dan menghargai waktu. Yang kedua, kesantunan. Gerakan sholat dari takbir hingga salam melatih kerendahan hati dan ketenangan batin kita. Mustahil bagi orang yang khusyuk sholatnya tiba-tiba marah setelah sholat. Mustahil. Yang ketiga, kebersihan dan kesucian. Sholat mengajarkan kita untuk bersih. Wudu mengajarkan kita untuk menjaga kebersihan dan kesucian. Hadirin yang berbahagia, marilah kita perbaiki sholat untuk menjaga karakteristik dan akhlak yang mulia kita. Jangan biarkan sholat menjadi sekedar gerakan fisik tanpa ruh dan makna. Perbaikilah sholatmu, maka Allah akan perbaiki kualitas hidupmu dan perilaku kita. Perbaikilah sholatmu, niscaya akhlakmu akan mengikuti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.